Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jumpa lagi dengan Kang Usep di channel yang paling disayang, mudah-mudahan ya. Kisah bertutur Kang Usep. Pada kesempatan kali ini Kang Usep akan bercerita sebuah kisah. Yang kisah ini menceritakan antara seorang ayah dengan anak. Kisah Luqmanul Hakim beserta putranya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah tersebut luar biasa antara seorang Luqmanul Hakim dengan putranya sedang berjalan menuntun keledai. Suatu waktu masuk ke sebuah sekampung, orang sekitar kampung bilang apa? Itu orang jalan berdua nuntun keledai. Buat apa itu keledainya? Nggak ditumpangin. Mubazir bawa-bawa keledai, capek-capekin. Kemudian apa? Luqmanul Hakim mendengar omongan dari masyarakat, naiklah beliau ke atas keledai. Kemudian anaknya yang menuntun masuk ke dalam sebuah perkampungan. Apa orang masyarakat bilang sekitar? Itu ayah nggak tahu diri, enak-enakan di atas keledai, anaknya suruh nuntun keledai berjalan. Akhirnya apa? Luqmanul Hakim turun. Nah, kamu saja yang naik keledai, biar ayah yang nuntun. Masuk lagi ke perkampungan. Saudaraku, apa kata orang kampung sekitar? Itu anak kurang ajar, nggak punya adab sama orang tua. Enak-enakan naik di atas keledai, ayahnya suruh nuntun. Akhirnya apa? Turunlah putranya, itu keledai digendong bareng-bareng. Digendong bareng-bareng. Masyarakat bilang, itu orang berdua stres. Bawa keledai bukannya dinaikin, malah dipikul bareng-bareng. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini disampaikan dalam Al-Quran bahwa Luqmanul Hakim ini beliau hidup di masa Nabiullah Daud alaihissalam. Dari kisah ini menjadi inspirasi buat kita dalam menelusuri kehidupan kita. Terkadang kita sering terpengaruh dengan omongan orang. Kita sering terpengaruh dengan penilaian orang. Bahkan banyak di antara kita sering terganggu dengan omongan-omongan dari luar. Ada lagi satu kisah. Ada sebuah pantai, lautan. Ada seseorang anak yang tenggelam di lautan. Kemudian ibunya datang ke lautan, merasa kecewa kehilangan putra satu-satunya. Ibunya menulis di atas pasir pantai. Apa yang ditulis? Laut ini sangat kejam. Di lain waktu, ada seorang pemuda yang sedang sama menulis juga di pantai dengan tulisan apa? Laut ini penuh dengan keberkahan. Ternyata dia baru mendapatkan sebongkah mutiara dari dasar laut. Merasa bahagia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ada dua nelayan. Satu nelayan menulis juga, oh, laut ini ternyata pemaling. Kenapa? Karena perahu yang biasa dia pakai untuk berlayar hilang ditelan ombak. Satu lagi nelayan ditulis juga sama,
Bahasanya apa? Laut ini sungguh baik hati. Kenapa? Karena aku diberikan banyak tangkapan ikan yang luar biasa. 4 orang berbeda pendapat tentang laut. Akhirnya apa? Ombak naik, menghilangkan semua tulisan-tulisan itu. Yang mengatakan laut penuh berkah, yang mengatakan laut maling, yang mengatakan laut baik hati, yang mengatakan laut kejam. Hilang semua tulisan. Artinya apa? Itulah kehidupan kita. Di luar banyak orang bercerita tentang kita. Sayangi orang-orang yang bercerita tentang kita. Iya, kita harus sayang. Berarti mereka perhatian sama kita. Ya, perhatian. Sayangi. Intinya apa? Itulah kehidupan. Selama kita hidup, banyak orang yang menilai tentang diri kita. Jangan baper, ya. Santai aja. Pegang prinsip. Selama hidup kita tidak pernah merugikan orang lain, selama hidup kita tidak mengganggu orang lain, dan yang ketiga paling utama, selama hidup kita berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus melangkah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dari 2 kisah tadi, Luqmanul Hakim dan pendapat tentang lautan, menjadi inspirasi buat kita untuk terus fokus menjalani kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.